Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show. Di awal tahun, yakni Januari hingga April 2024, wajib pajak disibukkan untuk melaporkan SPT tahunannya. Namun masih banyak masyarakat yang bingung bahkan enggan untuk melaporkannya. Untuk itu di talk show kali ini kita akan kupas tuntas begitu seperti apa syaratnya, kemudian bentuk-bentuk pembayaran pajak dari sudut pandang yang sudah hadir ke studio hari ini, yakni bersama dengan Ibu Syamsinar, yakni dari Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat dan luar biasa begitu ya. Dan kita bicara pada hari soal pajak nih. Biasanya kan kalau pajak tidak semua masyarakat familiar dengan kata pajak. Ada juga masyarakat yang taat pajak, ada juga masyarakat yang bahkan enggan untuk membayarkan pajaknya. Apalagi saat ini memasuki bulan Maret 2024, di mana yang wajib pajak harus melaporkan SPT tahunannya. Dan tidak semua masyarakat, Bu, sebagai wajib pajak nih, apa kriterianya mungkin? Kalau terkait dengan kriteria wajib pajak, pastinya adalah wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif Baik. untuk menjadi wajib pajak seperti itu gitu. Dan yang wajib melaporkan adalah wajib pajak yang sudah terdaftar di tahun sebelumnya untuk orang pribadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih seorang wajib pajak orang pribadi yang terdaftarnya di tahun 2023. Baik. Berarti itu sudah wajib untuk menyampaikan laporan atau SPT-nya, khususnya SPT tahunan tahun 2023 yang tadi dikatakan jatuh temponya di akhir Maret 2024 ini. Baik, tinggal menghitung hari sebenarnya. Tinggal begitu menghitung ya. hari, sekarang udah tanggal 25 ya. Baik. Berarti tinggal 6 hari lagi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini. Untuk itu kita pada hari akan berdiskusikannya Betul. begitu ya dengan tema Ayo Wajib Pajak. Kalau tadi kita sudah bicara soal wajib pajak. Nah, dari segi penghasilannya nih sendiri, karena kan memang ada kategori-kategori tertentu begitu. Ya. Ada yang memang dilaporkan oleh perusahaannya, ada juga yang melaporkan secara pribadi. Seperti apa, Ibu? Ya. Jadi wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tahunannya itu adalah wajib pajak yang boleh, kalau kami ada istilahnya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tahunannya adalah wajib pajak aktif dan mempunyai penghasilan di atas 54 juta setahun untuk wajib pajak yang berstatus bujang atau belum nikah seperti itu. Kemudian ditambah dengan apabila yang sudah nikah, statusnya nikah ditambah lagi 4.500.000 setiap tanggungan seperti itu gitu. Baik, berarti memang ada kriterianya sendiri. Ada kriteria 54 juta tadi ya untuk 54 juta per tahunnya. Jadi tidak semua masyarakat harus melaporkan SPT-nya dengan syarat dan ketentuannya tadi ya, Bu ya. Sebenarnya yang tadi 54 juta itu mereka untuk bisa bebas lapor SPT, karena kami kan dari kantor pajak itu tidak mengetahui berapa sebenarnya penghasilan wajib pajak setahun seperti itu gitu. Nah, supaya mereka tidak perlu melaporkan SPT-nya itu, mereka harus mengajukan yang namanya non efektif dulu apabila memang tadi penghasilannya itu di bawah penghasilan tidak kena pajak. Jadi ya ajukan dulu non efektif, seperti itu baru kita tetapkan non efektif. Setelah kalau sudah berstatus sebagai non efektif, mereka tidak wajib untuk lapor. Berarti harus dilaporkan juga di awal ya. Betul, untuk menentukan penghasilan mereka di bawah 54 juta dengan sebutan tadi mengajukan non efektif apabila memang tadi penghasilannya itu tidak perlu membayar pajak. Baik, ada yang menarik nih di kalangan masyarakat, tidak semuanya melek, Bu, terhadap informasi bayar pajak ini sendiri. Bahkan mereka menyebutkan saya tidak perlu bayar pajak karena saya tidak langsung menikmati hasil dari pajak. Wow. Tanggapan Ibu seperti apa ini? Ramai karena apalagi tahun politik ini selalu digoreng isunya. Iya betul sekali. Nah, disinilah pentingnya yang namanya sadar tentang perpajakan dari seluruh masyarakat pastinya. Memang kalau kita melihat tipikal dari masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat itu dalam benak mereka itu untuk mengeluarkan uang sepeser, itu mereka harus menikmati secara langsung, baru kemudian mereka secara ikhlas terasa gitu. Nah, disinilah barangkali bedanya dengan pajak. Kalau pajak itu kita membayarkan sebagai kewajiban kita sebagai masyarakat kepada negara. Tapi kita tidak merasakan secara langsung. Anggaplah misalnya nih saya sebagai wajib pajak. Setiap tahunnya saya membayar wajib pajak anggaplah 10 juta. Baik. Tapi saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung 10 juta itu apa yang saya rasakan seperti itu gitu kan. Tapi di sini barangkali kita perlu berpikir secara makro.
bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak itu adalah digunakan untuk kemakmuran dari masyarakat, seluruh masyarakat, bukan hanya dari pembayar pajak tersebut. Kita tahu bahwa pembayaran pajak itu digunakan untuk pembangunan dari Indonesia, membangun infrastruktur, memberikan pelayanan kesehatan yang gratis kepada masyarakat, memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat, dan banyak sekali lagi. Khususnya masalah subsidi juga nih banyak nih. Kalau kita melihat ya struktur dari APBN kita, kebanyakan dari anggaran itu dikeluarkan untuk subsidi, subsidi BBM, subsidi gas LPG yang 3 kilo seperti itu, subsidi listrik yang kebanyakan itu dinikmati oleh masyarakat boleh dikata kelas menengah ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa sebenarnya seluruh masyarakat itu sudah menikmati pembayaran pajak tersebut. Jalan mulus, itu sebagian besar sumbernya dari pembayaran pajak. Kemudian rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah, kita datang ke sana dengan BPJS gratis kan. Itu juga sebagian besar sumbernya dari masyarakat. Jembatan, sekolah gratis, dana BOS, itu semuanya sumbernya dari, sebagian besar bersumber dari pajak itu sendiri, seperti itu. Jadi boleh dikata saya sebenarnya membayar 10 juta, contohnya tadi ya. Tapi yang saya yang saya rasakan manfaatnya itu sebenarnya lebih dari 10 juta tersebut, seperti itu. Kalau saya mau berhitung-hitungnya secara finansial. Jadi yang saya rasakan ataupun dari pembayaran pajak yang saya bayarkan, yang saya dapatkan itu adalah sebenarnya lebih besar dari apa yang saya bayarkan. Dan inilah barangkali yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, bahwa yang mereka bayarkan itu tadi sebenarnya untuk kemakmuran dari seluruh masyarakat Indonesia. Baik, meskipun tidak secara langsung seperti ada pepatah menyebutkan ketika kita gigit cabai itu memang terasa pedas langsung ya, Bu. Beda dengan bayar pajak. Jangkanya panjang, memang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi semua kemakmuran untuk masyarakat begitu. Nah, kita bicara soal ketidaktahuan dari masyarakat tentang manfaat pajak itu sendiri. Seperti apa, Bu? Bisa saja kan masyarakat karena tidak ingin bayar pajak karena mereka tidak tahu begitu manfaat utama dari pajak itu sendiri. Silakan. Baik. Jadi kalau terkait dengan bagaimana kami khususnya di Direktorat Jenderal Pajak mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya pembayaran pajak tersebut, pertama kita melakukan edukasi di setiap kantor. Kami itu ada baliho. Setiap 1 juta pembayaran pajak Anda itu digunakan untuk apa? Jadi matriksnya ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di media sosial kami, kami pastinya selalu mengingatkan atau selalu memposting terkait dengan manfaat dari pembayaran pajak itu untuk apa saja gitu, sehingga masyarakat pun bisa terinformasi. Bahkan update dari APBN itu sendiri itu setiap bulan kita keluarkan, sehingga ini menyangkut dengan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Jadi masyarakat tahu uang atau pembayaran pajak yang mereka bayarkan itu sampai dengan saat ini itu digunakan untuk apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga pastinya dalam setiap edukasi, setiap kami melakukan sosialisasi, yang paling pertama kita tekankan itu adalah terkait dengan manfaat dari pembayaran pajak itu. Kami edukasinya biasanya melalui tatap muka, kemudian kepada calon wajib pajak di sini misalnya para siswa, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga mahasiswa. Itu pun juga kita edukasi. Artinya kita harapkan sejak dini seluruh masyarakat itu, khususnya tadi para calon wajib pajak itu sudah tahu pentingnya pembayaran pajak, sehingga ketika mereka sudah menjadi wajib pajak nanti itu sudah tahu bahwa ternyata pajak saya itu sangat berguna bagi bangsa dan negara ini. Berarti edukasinya memang sudah diberikan dari kalangan dari pendidikan SD sampai mahasiswa ya sebagai calon wajib pajak. Nah, ini kan menanamkan kesadaran untuk wajib membayar pajak begitu ya kepada anak-anak usia dini begitu. Seperti apa sih tingkat kesadaran membayar pajak di Kalimantan Selatan, Ibu? Ini yang menarik mungkin. Jadi kalau berbicara terkait dengan tingkat kesadaran dari wajib pajak, kalau kami menyebutkannya atau mengistilahkannya dengan tingkat kepatuhan. Ya, kepatuhan itu ada dua macamnya. Ada namanya kepatuhan formal. Kepatuhan formal itu bahwa kita menganut sistem self-assessment. Self-assessment itu artinya wajib pajak silahkan melaporkan, menghitung, dan membayarkan pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Tadi
tingkat kepatuhan formal itu dari tingkat pelaporannya. Jadi itu pun termasuk yang tidak ada pembayaran pajaknya pun kita sudah menganggap mereka sudah patuh secara formal, Iya, karena melaporkan di awal karena ya. melaporkannya. Kemudian ada juga namanya kepatuhan material. Kepatuhan material itu menyangkut terkait dengan pembayaran dari si wajib pajak yang dilaporkan melalui SPT. Nah, sampai dengan saat ini barangkali yang menjadi concern kami saat ini terkait dengan SPT tahunan adalah terkait dengan kepatuhan formal tadi. Sampai dengan saat ini kami di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, target untuk wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunannya itu sebesar 419.000, seperti itu. Sampai dengan kemarin data yang masuk ke kami itu sudah ada wajib pajak yang melapor 318.000. Berarti masih ada 100.000 wajib pajak yang belum lapor, atau tingkat kepatuhannya itu di angka 75 hampir 76% seperti itu sampai dengan hari kemarin. Jadi kita harapkan yang 100.000 wajib pajak di 6 hari terakhir ini itu bisa segera melaporkannya sebelum tanggal 31 Maret 2020. Baik, berarti kalau dalam presentasi masih 76% ya untuk tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Kita jeda dulu, kita masih akan bicara soal Ayo Bayar Pajak di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, masih dengan tema yang sama, yakni Ayo Bayar Pajak, dan juga masih bersama dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, bersama dengan Ibu Samsinar. Masih semangat ya Bu ya, kita bicara soal pajak. Meskipun agak berat, tapi diringankan ya, agar memang membuka pikiran masyarakat tentang membayar pajak yang juga dampaknya bukan untuk diri sendiri, tapi berdampak bagi kemajuan bangsa dan negara termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Ini kan angka 76%, tinggal menghitung hari lagi nih Bu untuk menuju 100%. Bahkan tadi dikategorikan kurang lebih 100 ribuan masih yang belum melaporkan SPT tahunannya. Karena memang ini bentuk kesadaran. Adakah mungkin katakanlah keterpaksaan agar memang orang-orang yang wajib pajak ini segera melaporkannya nih Bu? Ya. Jadi kalau masalah keterpaksaan, boleh dikata ada juga pemaksaan di sana gitu kan. Kenapa? Karena kita memberikan batas waktu kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Untuk wajib pajak orang pribadi itu diberikan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2024. Kemudian untuk wajib pajak badan itu sampai dengan 30 April 2024, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang nanya, gimana sih kalau misalnya setelah lewat tanggal jatuh tempo, kemudian wajib pajak tidak juga melaporkan. Nah, di sini memang ada, boleh dikata, sanksi administrasi yang menanti bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi untuk wajib pajak yang melaporkan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan itu akan kena sanksi administrasi. Untuk wajib pajak orang pribadi itu 100.000. Seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta. Baik, ada nominalnya daripada kita buang-buang uang 100.000 rupiah, lumayan ya Bu untuk beli takjil, lebih baik dilaporkan SPT-nya begitu. Nah, yang menarik nih Bu, memang ada sebagian masyarakat ini tidak melaporkan SPT tahunnya karena dianggap melaporkan itu sesuatu yang rumit, begitu berbelit-belit, bahkan harus login dan lain sebagainya. Silahkan, seperti apa Bu komentar seperti ini? Baik. Jadi terkait dengan masalah kerumitan memang ini sudah menjadi concern dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Karena itulah kita memberikan kemudahan kepada para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Jadi saat ini sudah beberapa tahun terakhir kita mendorong para wajib pajak itu melaporkan pajaknya secara online. Baik. Secara online berarti kan wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu antri, tidak perlu berhujan-hujanan dan panas-panasan untuk menuju kantor pajak. Karena sekarang dan beberapa tahun terakhir ini memang untuk pelaporan SPT tahunan itu memang kita sudah mendorong seluruh wajib pajak untuk melaporkannya secara online seperti itu gitu. Tapi ternyata memang sampai saat ini kita melihat tadi literasi digital dari para wajib pajak itu dengan berbagai alasan pastinya itu memang masih
mereka masih merasa ragu untuk melaporkan sendiri secara online. Mereka masih butuh untuk dipandu oleh petugas kami sehingga mereka pun tetap mendatangi kantor pajak untuk sekedar melaporkannya secara online. Jadi namanya lapornya tetap online tapi datangnya ke Tetap harus kantor datang ya. Jadi dua seperti kerjaan itu. sebenarnya ya inginnya simple begitu lewat online, tapi Ya. karena kurangnya literasi digital tadi mau tidak mau juga harus datang ke kantor. Seperti apa mungkin antusias masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas online ini Bu untuk di Iya. Kalimantan Selatan? Jadi kalau kita melihat di Kanwil DJP Kalimantan Selatan ya untuk kantor pelayanannya itu bisa dilihat di minggu-minggu terakhir batas pelaporan SPT tahunan itu kan seluruh kantor pelayanan pajak itu dipenuhi dengan antrian para wajib pajak seperti itu gitu. Padahal tadi kita menyiapkan fasilitas online sebenarnya tadi supaya wajib pajak nggak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melapor, tapi tadi kita pastinya tetap memfasilitasi para wajib pajak yang mungkin masih kurang paham bagaimana cara melaporkan SPT secara online tadi dengan tadi kami tetap menyiapkan para pegawai yang bersedia membimbing para wajib pajak meskipun tadi secara online bahkan mereka menggunakan HP sendiri, tapi kita membimbing mereka Tata atau caranya mendampingi gimana gitu bagaimana ya. caranya seperti itu. Nah ini barangkali memang yang namanya edukasi untuk mengalihkan dari tadi yang manual ke online memang butuh waktu seperti itu gitu. Kita harapkan ke depannya setiap tahun kita sudah memberikan bimbingan untuk pelaporan secara online. Suatu waktu harapan kita itu akan semakin sedikit wajib pajak yang datang ke kantor pajak. Mereka melaporkan SPT mereka secara online, secara mandiri itu akan jauh lebih baik. Baik, tadi disebutkan menarik di batas akhir begitu pelaporan SPT tahunan ini kan biasanya membludak. Kenapa sih Bu mereka lebih memilih di akhir bulan begitu yang memang harus batasnya sudah diselesaikan? Kok di injury time dimanfaatkan untuk malah desak-desakan? Seperti apa sih Bu? Kenapa tidak di Betul. awal? Karena kan memang jangka waktunya cukup panjang kalau dimulai dari Januari begitu untuk pelaporan. Kenapa kalau kira-kira? Benar. Jadi kalau saya melihat tipikal orang Indonesia itu memang Kalau kepepet baru ini ya. sukanya setelah mendekati batas Iya, akhir oke. seperti itu baru baru memenuhi kewajiban mereka. Itu pun bukan hanya di pajak saja kalau saya bilang. Kita melihat pun di fasilitas-fasilitas lainnya pun masyarakat Indonesia itu lebih cenderung Di untuk injury memenuhi time ya. kewajiban mereka itu di injury time. Jadi itulah kita setiap saat itu selalu menyarankan atau menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar melaporkan kewajiban mereka itu di awal tahun, seperti itu di awal waktu. Kalau kita melihat di tahun 2024 ini, seluruh wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya itu di Januari dan Februari, kita tuh mengirimkan email secara pribadi kepada seluruh wajib pajak untuk mengucapkan terima kasih. Oke. Karena sudah melaporkan kewajiban mereka itu lebih awal seperti itu. Dan ini mungkin suatu hal yang sederhana seperti itu gitu. Tapi bagi kami ini barangkali mudah-mudahan menggerakkan hati dari para wajib pajak untuk tahun-tahun selanjutnya itu bisa melaporkan lebih awal lagi untuk kewajiban perpajakan mereka. Baik, jangan sampai di 2024 melaporkan SPT tahunannya 2025 kabur ya Bu ya. Seperti apa mungkin agar memang menjaga konsistensi mereka ini agar terus melaporkan SPT-nya kemudian juga membayarkan pajaknya nih Bu. Karena kan tidak mudah karena juga penghasilan orang setiap tahun juga beda-beda. Seperti apa? Nah, ya tadi terkait dengan edukasi pastinya di sini yang sangat penting seperti itu gitu kan. Edukasi di sini kita memberikan pemahaman dan juga mudah-mudahan sih meningkatkan kesadaran dari para wajib pajak. Pertama tadi agar meningkatkan kepatuhan formal mereka. Baik. Paling tidak melaporkan dulu berapa sebenarnya penghasilan yang mereka dapatkan secara jujur, secara benar seperti itu. Kemudian yang kedua Dalam bentuk pokok ya berarti itu ya penghasilannya. betul. Dalam bentuk pokok, tapi pastinya ada pengurangan-pengurangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian nanti akan dikalikan dengan tarif sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan tadi kepatuhan materialnya, pastinya juga kita sangat berharap bahwa wajib pajak itu memenuhi kewajiban mereka secara baik, benar, dan lengkap dan tepat waktu pastinya. Itu
bisa saja benar, bisa saja baik, bisa saja sesuai begitu ya. Tapi tidak tepat waktu tidak juga tepat akan jadi waktu. sanksi ya Bu ya, akan sanksi Benar. denda. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana pentingnya pemahaman pajak bagi pembangunan ekonomi dan tentunya sosial, khususnya di Kalimantan Selatan ya Bu? Iya, terima kasih. Mhm. Kebetulan nih, sekaligus kita mau menghimbau kepada para wajib pajak ya, bahwa kita melihat struktur penerimaan negara kita Ya. di beberapa tahun ini. Dan untuk tahun 2024, di APBN kita, penerimaan kita itu ditargetkan di angka 2.800 penerimaan negara ya. Mhm. Kemudian untuk dari perpajakan sendiri kami ditargetkan di angka 2.300. Baik. Artinya kalau kita persentasekan itu sekitar 82% penerimaan negara. Itu Berasal sumbernya dari dari perpajakan. 82% itu bukan angka yang kecil. Ya. Artinya bahwa kita bisa membayangkan bagaimana jika tadi 82% tadi itu tidak terpenuhi. Maka akan ada pembangunan-pembangunan yang di tahun 2024 yang sudah dianggarkan. Ternyata tidak bisa dilaksanakan. Kenapa tadi? Karena kurang ya uangnya presentasinya. tidak mencukupi seperti itu gitu. Karena itulah kita sangat berharap bahwa tadi yang target 2.800 untuk penerimaan negara di tahun 2024 ini itu bisa terpenuhi. Sehingga pembangunan-pembangunan ataupun anggaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024 itu bisa terlaksana semua seperti itu. Dan barangkali sebagai catatan, yang anggaran kita itu untuk belanja itu di angka 3.000-an lebih seperti itu gitu. 3.000-an lebih ini sebagian besar itu sebenarnya kembali ke daerah masing-masing seperti itu gitu. Jadi yang membayar pajaknya itu masuknya ke pusat, tapi kemudian kan dikembalikan lagi ke daerah seperti itu gitu. Jadi pembangunan yang kita lihat di Kalimantan Selatan ini itu juga sumbernya sebagian besar dari Pajak. Jadi meskipun ada yang namanya pendapatan asli daerah, Ada PAD, Kalimantan Selatan PAD, tapi kalau kita melihat itu pun juga transfer dari pemerintah pusat ke daerah itu masih jauh lebih besar. Itu yang harus digarisbawahi ya. Benar. Mungkin karena ketidaktahuan masyarakat saja, karena mungkin berharap semuanya berasal dari PAD. Sebenarnya juga dari pusat ada ya. Bahkan lebih besar itu di angka 8. Kalau kita melihat rata-rata itu di angka 80-90% itu adalah transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berarti memang daerah ini ada ketergantungan juga ya Bu ya, kalau dari segi persentase 80 plus begitu. Nah, bagaimana dengan tanggapan masyarakat terhadap ketidakpercayaan Bu dari suatu lembaga termasuk pajaknya itu sendiri? Kita bahas di segmen ketiga saja. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show bersama dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan juga Tengah bersama dengan Ibu Samsinar. Ramai ya Bu ya bicara soal pajak ini yang memang dampaknya luar biasa, bukan hanya untuk diri Anda pribadi pemirsa di rumah, tapi untuk seluruh masyarakat yang bisa menikmatinya. Jalan terang, jalan mulus, kemudian juga tadi ada fasilitas rumah sakit yang bisa kita manfaatkan dan juga ada subsidi-subsidi lain begitu. Karena jangkanya ini bukan hanya beberapa hari atau beberapa bulan ya Bu ya, tapi jangka panjang. Nah, bicara soal ketidakpercayaan ini kan salah satu hal yang mutlak juga dari masyarakat yang menilai tidak percaya dengan katakanlah karyawan pajak, karena memang beberapa waktu lalu ada oknum tanda kutip Bu ya yang katakanlah membuat masyarakat agak sedikit terganggu pemikiran atau tidak percaya. Seperti apa tanggapannya? Ya, barangkali ini juga menjadi salah satu yang perlu kita garis bawahi seperti itu ya. Bahwa antara oknum memang kami tidak menafikan bahwa itu pastinya ada seperti itu kan, dan kita melihat memang kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu ada oknum-oknum pajak. Kami ada 43.000 orang seperti itu kan. Sementara yang namanya oknum pastinya ya 1 atau 2 orang seperti itu. Kalau dipresentasikan sangat kecil, tapi boleh dikata satu atau 2 oknum ini akan menjatuhkan tadi citra semuanya yang 43.000 di DJP, kemudian di Kementerian Keuangan itu lebih dari 70.000 orang seperti itu. Kami pun juga sangat concern. Kalau boleh dikata, siapa sebenarnya yang paling tersakiti seperti itu apabila ada oknum
yang sudah melakukan atau mencederai kepercayaan dari masyarakat. Boleh dikata kami salah satunya yang termasuk sangat merasakan dampak dari apa yang dilakukan para oknum tersebut. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Bahwa tadi 43.000 pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan lebih dari 70.000 pegawai di Kementerian Keuangan itu sudah berupaya untuk melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik seperti itu, untuk melayani para masyarakat, supaya negara kita ini bisa berkembang dan juga bisa melakukan pembangunan dengan baik. Tapi kemudian satu orang ataupun dua orang oknum ini kemudian menjatuhkan apa yang sudah kita lakukan ini dengan sangat baik tadi. Itulah kemudian kami bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, itu suatu PR yang sangat besar pastinya, bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat yang mungkin tadinya sudah bagus, kemudian langsung ambruk hanya karena tadi satu atau dua orang tadi. Dan kami pastinya akan sangat mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi dalam melaksanakan tugas kami, khususnya kami di Direktorat Jenderal Pajak, untuk bisa mengajak para wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, membayar pajak mereka sesuai dengan semestinya. Itu akan lebih besar lagi tantangannya, karena mereka kan tadi mengatakan pembayaran pajak saya ini pastinya akan beneran nggak sih masuk kas negara, karena ketidakpercayaan tadi juga. Benar, ya kan? seperti itu gitu. Jadi kami di sini pastinya pertama, seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan itu selalu menjunjung, kami punya yang namanya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan itu adalah integritas, kemudian kita melakukan pelayanan, sinergi, kesempurnaan, dan ada 5 seperti itu ya. Itu yang menjadi patokan kami atau standar kami dalam melakukan tugas kami sehari-hari. Tadi kan integritas kan. Yang paling pertama itu kita selalu mengedepankan yang namanya nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini pun saya juga menghimbau kepada seluruh wajib pajak, pertama, untuk tidak memberikan ataupun menjanjikan memberikan sesuatu apapun terhadap pegawai perpajakan terkait dengan pelayanan yang kita berikan seperti itu gitu. Kemudian pastinya apabila ada oknum, entah itu beneran oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Keuangan, ataupun juga mungkin bisa jadi itu mengatasnamakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan, tolong segera laporkan ke kami agar kami bisa segera menindaklanjutinya. Baik, menarik, karena memang tidak bisa saja di zaman sekarang itu kalau tanah biasanya ada mafianya begitu, bisa jadi ada calonnya juga ya Bu ya. Apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat dalam hal melaporkan? Bisa saja kan mereka takut begitu, ada ancaman dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi untuk pelaporan, kami membuka kanal seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya untuk para wajib pajak dan juga masyarakat. Tadi untuk melaporkan segala sesuatu yang bagi mereka atau bagi masyarakat mungkin ini tidak sesuai dengan aturan seperti itu gitu. Kami ada kanal yang namanya 1.500-200 itu di Kring Pajak. Itu bisa melaporkan, itu bisa untuk menanyakan ataupun edukasi kalau misalnya mau berkonsultasi bisa. Bisa juga apabila ada hal-hal yang mungkin mau dilaporkan terkait dengan pelayanan dari kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga ada yang namanya whistleblowing system. Whistleblowing system itu adalah semacam memberitahukan kepada atasan kami di Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan terkait dengan hal-hal apabila ada tadi oknum-oknum yang ternyata melaksanakan tugas di lapangan itu tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu. Kemudian kami untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, kebetulan saya sebagai Kepala Kanwil yang diberikan amanah untuk memimpin wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, kami pun juga punya kanal pengaduan tersendiri untuk teman-teman yang berada di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah ini. Apabila ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, tadi ternyata melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan aturan, kami punya kanal tersendiri untuk membuka saluran pengaduan lah kepada seluruh masyarakat apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan. Berarti semua kinerja diawasi oleh masyarakat juga. Betul, ya. Jadi tidak ada alasan ketidakpercayaan.
karena hanya oknum saja tanda kutip bisa merusak citra semuanya. Padahal tidak begitu ya Bu ya. Betul. Sebenarnya lurus-lurus aja, tapi karena memang ada yang berbelok-belok, jadi stigma negatif juga tersebar di masyarakat. Apa nih pengaruhnya? Karena kita baru saja Bu bangkit dari pandemi COVID-19 begitu. Seperti apa kaitannya dengan pajak? Apakah memang pelaporan, bukan hanya pelaporan, pembayaran pajaknya menurun pasca COVID-19 itu seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat setelah COVID, alhamdulillah pembayaran pajak dari para masyarakat khususnya wajib pajak itu bahkan semakin baik. Baik. Bahkan kalau kita melihat ya, COVID kan 2020, 2021 ya. Ya. Dan kalau kita melihat penerimaan di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah mulai 2021, 2022 dan 2023 itu selalu mencapai target yang diamanahkan kepada kami, dan itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan seperti itu. Karena memang kalau kita melihat 2021, tahun 2020 khususnya itu terjadi penurunan karena memang itu awal-awal terjadinya COVID kan. Baik. Boleh dikata hampir sebagian besar pelaku usaha itu memang mengalami, boleh dikata usaha mereka memang sangat terdampak, sehingga itu juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak, setoran pajak mereka. Kemudian sejak tahun 2021 ternyata kondisi berbalik dengan sangat cepat. Seperti itu kalau kita melihat kondisi ekonomi khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah itu pulihnya itu begitu cepat seperti itu gitu. 2021 mengalami peningkatan, kemudian 2022 dan 2023 itu peningkatannya sangat luar biasa. Waduh, kita aplaus yang meriah juga sebenarnya untuk Kalimantan Selatan. Betul. Bahkan di pandemi COVID aja angkanya bisa naik signifikan Bisa begitu. naik Apalagi di 2024 yang kita tahu Harapan kita- ekonominya juga semakin naik begitu ya, yang waktu COVID saja bisa naik signifikan. Bagaimana dengan 2024 itu harapan besarnya begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kita akan jeda dulu, di segmen terakhir masih ada begitu ya Ibu ya. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program The Talk Show masih dengan tema yang sama, yakni Aku Lapor Pajak. Karena kita tahu ini kan batas akhir cuman tinggal menghitung hari nih Bu. Adakah program ataupun kegiatan khusus yang digagas oleh DJP Kalimantan Selatan dan Tengah nih Bu, Ya. untuk pemirsa di rumah? Baik. Jadi kalau kita melihat memang ini boleh dikata tadi 25 sampai dengan 31 kan masih ada 6 hari. Tapi kalau hari kerjanya sebenarnya tinggal sampai dengan hari Kamis ya. Oke. Berarti tinggal 4 hari kan. Jadi kami untuk memenuhi ataupun untuk melayani para wajib pajak di hari libur pun khususnya di tanggal 31 dan 30 dan 31. Seluruh kantor pelayanan pajak dan kantor penyuluhan pajak itu tetap buka seperti itu, tetap memberikan pelayanan khususnya untuk pelaporan SPT tahunan. Kalau jam operasionalnya nih kalau hari libur seperti apa? Mungkin ada masyarakat yang tidak ingin online tapi ingin tetap buka langsung gitu. Oke, jadi sebenarnya selama bulan puasa ini jam pelayanan kami itu di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Tapi kita tidak menutup kemungkinan tetap memberikan pelayanan kepada para wajib pajak yang datang setelah jam pelayanan tersebut gitu. Artinya kami mengupayakan untuk bisa memberikan pelayanan kepada seluruh wajib pajak yang sudah datang ke kantor pelayanan pajak maupun juga kantor penyuluhan pajak seperti itu gitu. Menghargai usahanya, tapi Sangat. kalau boleh ada jam 8 sampai jam 3 tadi 3 ya Bu sore, ya, dimanfaatkan betul. begitu untuk katakanlah bisa tanya-tanya atau mungkin langsung mengisi pelaporan SPT tahunan ini sendiri. Sebenarnya sejauh ini adakah tantangan tersendiri Bu dalam pelaporan SPT tahunan Bu? Tantangannya pastinya tadi bagaimana supaya bisa mengajak para wajib pajak itu untuk melaporkan SPT-nya secara tepat waktu. Tadi dalam kurun waktu 6 hari ke depan itu kita masih memburu yang 100.000 wajib pajak yang belum melaporkan SPT. Jadi ini merupakan salah satu cara kami juga lewat Duta TV ini kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak, ayo kita segera melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2024 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2024 untuk wajib pajak badan.
Baik, ada 31 Maret dan juga 30 April April. untuk wajib pajak badan tadi ya Betul. Bu ya. Ya. Yang menarik tadi kan di awal sudah disounding Bu, bagi mereka yang katakanlah penghasilan di bawah 54 juta kan ada yang harus mengajukan yang juga tadi Non-efektif. mereka kurang begitu sehingga mereka harus melaporkan. Seperti apa ini Bu? Saya ingin lebih lanjut kepada masyarakat yang di injury type ini juga harus melaporkan bahwasanya penghasilan mereka di bawah tersebut. Oke. Jadi selama wajib pajak itu belum berstatus non efektif per tanggal 31 Desember seperti itu gitu ya. Tahun pajak yang bersangkutan itu mereka tetap punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya. Jadi tadi ditanyakan bagaimana nih untuk wajib pajak yang mungkin tadi penghasilan mereka masih di bawah, tadi penghasilan tidak kena pajak. Selama status mereka tetap aktif, belum non efektif, itu mereka tetap mempunyai kewajiban untuk lapor SPT-nya. Lapornya tetap nihil pastinya seperti itu gitu. Jadi para wajib pajak yang statusnya tetap aktif itu tetap wajib melaporkan SPT tahunannya tadi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Misalnya ada kenaikan di 2024, di 2025, angka penghasilan pokoknya naik nih, apa mungkin yang bisa dilakukan, Bu? Apabila ada peningkatan penghasilan seperti itu, pastinya mereka tetap wajib melaporkan dan menghitung sesuai dengan berapa penghasilan yang mereka dapatkan dalam satu kurun tahun pajak seperti itu. Apabila mereka mendapatkan mungkin, saya nggak tahu nih berapa pajak kira-kira yang harus saya bayarkan seperti itu kan. Sebenarnya secara online, secara aplikasi itu sudah langsung terhitung sendiri gitu seperti itu. Apabila kita menginputnya dengan benar, jumlah penghasilan kita berapa, kemudian jumlah pengurangannya berapa, seperti itu, nanti sistem yang akan menghitung secara otomatis berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, seperti itu gitu. Tapi apabila mungkin masih ragu-ragu terkait dengan inputan mereka, silakan. Kita pastinya tetap menyiapkan para pegawai kita di kantor pelayanan pajak dan juga kantor penyuluhan untuk mendampingi para wajib pajak untuk melaporkan dan juga melihat apakah inputan mereka atau laporan SPT tahunan mereka itu sudah tepat gitu ya. Benar. Ada konsultasinya. Ada gratis pasti. Ya Bu ya. Selalu siap. Nah, ada yang menarik bisa saja kan nih pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan kita ini adalah orang-orang pemula nih Bu. Ya. Pemula yang baru saja yang belum begitu untuk melaporkan SPT tahunannya. Apa mungkin yang bisa mereka siapkan nih Bu untuk langkah awalnya? Ya, jadi untuk pemula pastinya ini tergantung dari jenis wajib pajaknya. Baik. Kan jenis wajib pajak itu ada wajib pajak karyawan, ada wajib pajak usahawan, ada wajib pajak badan. Baik. Seperti itu. Nah, untuk karyawan yang statusnya karyawan itu cukup menyiapkan pastinya pertama NPWP, kemudian kedua data penghasilan, data utang dan data harta mereka. Baik. Selama sampai dengan 31 Desember 2023. Kemudian mereka menyiapkan juga yang namanya bukti potong dari pemberi kerja. Seperti itu gitu kan, bukti potong itu sebagai bukti bahwa penghasilan mereka dari pekerjaan mereka itu sudah dipotong pajaknya, sehingga apabila ada pajak yang terutang mereka tidak perlu lagi membayarkan karena sudah dipotong oleh pemberi kerja, seperti itu. Kemudian untuk yang usahawan pastinya mereka menyiapkan juga jumlah penghasilan mereka selama setahun berapa. Seperti itu. Untuk wajib pajak UMKM atau yang tidak melakukan pencatatan itu kan dikenakan langsung 0,5% dari penghasilan mereka. Seperti itu. Tapi untuk UMKM yang di bawah 500 juta itu kan tidak kena pajak, kan? Tidak perlu membayar pajak. Nah, untuk yang non UMKM dan apabila mereka menggunakan pencatatan, mereka perlu menyiapkan tadi penghasilan mereka berapa, kemudian biaya-biaya yang mereka keluarkan terkait dengan usaha mereka itu berapa. Itu juga yang harus disiapkan oleh para wajib pajak usahawan yang melakukan pencatatan. Sama dengan badan usaha juga seperti itu. Badan usaha pastinya mereka setiap tahun sudah menyiapkan laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu sudah jelas tergambarkan di situ berapa posisi penghasilan mereka, berapa biaya yang mereka keluarkan, kemudian akan didapat berapa penghasilan mereka. Dari penghasilan itulah kemudian yang akan dikalikan dengan tarif
Seperti itu. Gitu. Berarti penghasilan dari 1 Januari hingga berakhir nanti di 31 Desember begitu ya Bu ya. Betul. Nah, jika pemirsa di rumah masih bingung ya Bu ya, silakan datang untuk berkonsultasi. Mungkin juga ada bisa lewat Instagram sebenarnya Bu ya untuk memudahkan. Karena kan sekarang semua orang, semua masyarakat itu kan punya media sosialnya, memanfaatkan handphonenya untuk bertanya-tanya. Mungkin bisa juga googling ya Bu ya, karena di sana sudah jelas begitu. Tadi kan sudah disebutkan menjelang batas akhir tadi di 31 Maret dan juga 30 April, ini ada sekitar 100.000 yang belum melaporkan SPT tahunannya. Kira-kira penyebabnya apa ya Bu? Terkait dengan penyebabnya bisa jadi mereka tadi menunggu batas waktunya tadi, karena mereka harus menyiapkan tadi dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan untuk tahu berapa sebenarnya penghasilan dan biaya-biaya yang harus mereka keluarkan di tahun 2023. Pastinya. Kemudian yang kedua, kemungkinan mereka juga harus menyiapkan sarana prasarana mereka. Misalnya barangkali tadi masalah sinyal gitu kan, mereka itu juga mungkin yang sangat mempengaruhi, karena tadi secara online itu pastinya satu yang harus ada itu adalah masalah sinyal kan. Kemudian yang ketiga pastinya masalah waktu. Saya yakin para wajib pajak pun juga akan meluangkan waktunya untuk melaporkan SPT tahunan mereka sebelum tanggal 31 Maret dan 30 April nantinya. Masih menunggu, bisa saja lagi sibuk puasa ya Bu ya. Nanti masih mikir-mikir kapan begitu, karena masih ada waktu beberapa hari lagi, bisa dimanfaatkan hingga nanti 31 Maret, yang terdekat 31 Maret ya Bu ya, 2024. Dari 100.000 orang tadi, seberapa optimis nih Bu kesadaran masyarakat Kalsel untuk taat melaporkan SPT tahunannya dan taat dalam membayarkan pajaknya nih Bu? Ya. Kalau ditanyakan terkait dengan optimisme, kami sangat optimis. Karena kalau kita melihat perkembangan ataupun pertumbuhan wajib pajak yang melaporkan, sampai dengan kemarin ya tanggal 24 Maret kemarin, itu terjadi pertumbuhan sebesar 17% wajib pajak yang melaporkan jika kita membandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, seperti itu gitu. Jadi saya sangat optimis sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 dan sampai dengan 30 April untuk wajib pajak badan itu akan semakin meningkat jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan, dan juga pastinya dengan peningkatan SPT tahunan tersebut, pelaporan SPT tahunan tersebut juga wajib pajak yang membayarkan pajaknya juga akan semakin meningkat. Harapan kita seperti itu. Baik, ada statement yang mengatakan Bu, kita sebagai masyarakat ini harus bertanggung jawab terhadap pajak begitu, untuk membayar pajak, untuk melaporkan SPT tahunan kita. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka yang sebenarnya masuk dalam wajib pajak tapi enggan untuk melaporkan dan enggan untuk membayarkan pajaknya? Silahkan Bu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya menghimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan pajaknya di tahun 2023 yang sebentar lagi akan jatuh tempo untuk wajib pajak orang pribadi di 31 Maret 2024 dan wajib pajak badan di 30 April 2024. Karena apabila wajib pajak yang seharusnya sudah mempunyai kewajiban untuk melaporkan perpajakannya ternyata melewati batas waktu dari yang sudah ditentukan, itu ada ada dampaknya pastinya. Ada sanksi administrasi yang menanti di sana. Untuk wajib pajak orang pribadi itu akan dikenakan sanksi 100.000. Kemudian untuk wajib pajak badan itu sebesar 1 juta per wajib pajak. Seperti itu. Baik, daripada harus membayarkan itu, jadi dilaporkan dulu begitu ya kan? Kita laporkan secara tepat waktu. Jadilah wajib pajak yang baik. Jadilah wajib pajak yang baik, karena memang durasi kita yang singkat begitu. Apa mungkin closing statement dari dialog kita dengan tema Ayo Bayar Pajak, Ibu? Jadi pada kesempatan kali ini, pertama saya mengucapkan terima kasih pastinya kepada seluruh wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu dan juga secara benar pastinya. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang sampai dengan saat ini belum melaporkan SPT tahunannya, ayo kita segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat mungkin ada beberapa oknum yang saat ini yang mungkin memanfaatkan momen SPT tahunannya ini dengan
mengirimkan link-link ataupun juga barangkali email yang ternyata itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak seperti itu, yang bisa jadi itu adalah ada unsur penipuan di situ gitu, agar lebih berhati-hati lagi dalam membuka ataupun menerima email tersebut atau merespon apapun yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Ingat, untuk website dari kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak itu hanya ada di djponline.pajak.go.id. Kalau kita melihat biasanya ada yang mungkin hanya berbeda satu huruf saja seperti itu gitu. Itu sebenarnya bukan dari Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan saya menerima juga banyak laporan terkait dengan pengiriman WA yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, yang sebenarnya itu bukan dari Direktorat Jenderal Pajak seperti itu, tapi bisa jadi itu ada unsur penipuan di situ. Jadi kami sangat menghimbau kepada para wajib pajak untuk berhati-hati dan melaporkan, dan juga untuk lebih yakin agar mengkonsultasikan dulu ke kantor pajak terdekat. Baik, waspada dan juga hati-hati ya. Banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh oknum tanda kutip ya Bu ya, yang memang ingin katakanlah meraup keuntungan tersendiri begitu. Terakhir nih, karena durasi kita yang amat sangat singkat nih, satu kalimat untuk wajib pajak Bu, silahkan. Baik. Satu kalimat ya Bu ya? Satu kalimat ya. Satu kalimat, ayo kita menjadi wajib pajak yang baik dan benar sebagai wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Baik, terima kasih sudah berbagi Ibu Samsidar selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya pajak bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk seluruh masyarakat dengan tema kita yang luar biasa, yakni Ayo Lapor Pajak, tinggal menghitung hari, manfaatkan waktu ini, jangan sampai nanti karena akan ada sanksi dan juga dendanya. Akhir kata saya Fatia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.